ternyata sekolah kita ada di tahap dasar ya untuk kemampuan literasi. Tahap dasar? Lihat di mana, Pak? Di rapor pendidikan yang tadi Bu Kepala Sekolah sampaikan loh Bu Juju. Tadi ditunjukkan bahwa rapor pendidikan sekolah kita untuk kompetensi literasi berada di tingkat dasar. Lihat apa, Bu? Ternyata ini berarti peserta didik yang mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca kurang dari 50%. Aduh, saya baru sadar nih, bagaimana ini, Pak? Saatnya kita bertindak untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak kita. Coba lihat profil murid yang ada di kemampuan dasar. Seperti apa, Bu? Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Saatnya kita memaknai hasil dari rapor pendidikan ini. Yuk, besok kita kumpul bersama guru-guru yang lainnya, Bu. Agenda kita hari ini adalah diskusi terkait bagaimana memaknai hasil dari rapor pendidikan, terutama terkait kompetensi literasi kita yang berada pada posisi di bawah kompetensi minimum. Berbicara soal literasi, saya kan guru PJOK ya Pak. Berarti saya tidak bisa punya banyak peran di sini. Saya juga kan guru fisika ya. Sepertinya bukan di mata pelajaran saya. Ya, kalau berbicara kompetensi literasi. Ibu dan Bapak, setiap guru, apapun itu mata pelajarannya, mempunyai peran yang besar untuk membantu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Literasi itu ada di seluruh aspek kehidupan kita. Aktivitas membaca, memahami teks, menginterpretasi, mengevaluasi, hingga merefleksikan informasi dari teks itu. Bukan hanya ada pada pelajaran bahasa Indonesia saja kan? Di fisika, saya rasa juga anak-anak kan harus memiliki pengetahuan awal yang cukup agar dapat memahami konsep terkait fenomena alam yang dibacanya. Begitu juga di mata pelajaran lainnya. Betul juga ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi sesuai mata pelajaran kita? Sebelum murid-murid mengerjakan lembar kerja dan soal-soal di dalamnya, ada baiknya saya akan ajak mereka untuk membaca dulu soalnya satu persatu. Kemudian, saya akan meminta mereka untuk memetakan kata kunci pertanyaan dalam soal tersebut. Untuk murid dengan teks bacaan yang panjang, saya akan coba untuk meminta murid-murid membuat peta konsep saat membaca. Cara lainnya, saya juga bisa nih membagi teks yang panjang tersebut ke dalam bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Kedepannya, saya akan mencari bahan ajar dengan panjang teks bervariasi mulai dari teks pendek yang dipadukan dengan gambar, kemudian teks yang bertambah panjangnya dan meningkat kompleksitasnya. Seiring berjalannya waktu, saya akan naikkan tantangannya. Kalau begitu, pada pelajaran PJOK nantinya, sebelum saya mengajarkan suatu konsep atau praktik, saya akan ajak mereka untuk membaca artikel atau biografi atlet. Dengan begini, saya dapat melihat bukan saja kemampuan memahami teks, tapi juga kemampuan mereka dalam mengaitkan materi olahraga atau kesehatan jasmani dengan pengalamannya. Iya ya. Dengan kegiatan seperti ini, murid-murid akan memahami manfaat belajar tentang kebugaran. Mereka juga jadi belajar nilai-nilai kehidupan yang dapat dipelajari dari perjuangan seorang atlet. Bagaimana saya nih yang fisika? Saya kepikiran seperti Bu Juju, dapat memberikan tingkatan soal berdasarkan banyak jumlah teksnya. Tapi apalagi ya? Bagaimana dengan mengajak anak untuk berpikir tentang manfaat mempelajari fenomena alam, Bu? Fisika itu kan tidak jauh-jauh dari aktivitas kita sehari-hari ya.
Saya rasa pasti akan lebih menyenangkan jika anak-anak dapat merelasikan konsep-konsep fisika dengan peristiwa yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, baik Pak. Kalau begitu, saya bisa cari artikel, jurnal, novel, atau teks fiksi sains lainnya. Ternyata kita nggak boleh berdiam diri setelah mengetahui hasil rapor pendidikan. Jika ada satuan pendidikan yang berada pada tingkat mahir pun harus tetap membantu murid untuk menguasai kompetensi literasi ya Pak? Betul banget. Ayo terus tingkatkan kemampuan literasi.